Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tentang variabel penelitian atau cara menentukan variabel pada sebuah penelitian. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang variabel, maka kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dari variabel penelitian. Yang pertama, menurut Nasir, variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. Kemudian menurut Umar Sgeran, variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada sebuah nilai. Nah, dari dua pengertian ini bisa kita pahami bahwasanya variabel erat kaitan pengertiannya dengan nilai. Kemudian yang ketiga, pengertian dari Sugiono, variabel adalah atribut objek penelitian yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, menurut Sugiono ini sudah menentukan atau sudah menskupkan pengertian dari variabel tersebut. Dan dapat juga kita pahami bahwasanya sebelum menentukan variabel, maka kita wajib memiliki objek penelitian. Nah, karena variabel erat kaitan pengertiannya dengan nilai, maka apa sih sebenarnya pengertian dari nilai dalam sebuah variabel? Jadi yang dimaksud nilai dari dalam sebuah variabel itu adalah sebuah masalah yang sudah kita konsepkan secara keilmuan yang nantinya akan kita temukan solusinya. Ketika kita sudah menemukan solusinya, maka lalu muncullah sebuah variabel. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang variabel dan konstruk. Ya, variabel dan konstruk. Yang pertama, variabel merupakan segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai. Kemudian, variabel merupakan penghubung antara konstruk yang abstrak dengan fenomena yang nyata. Variabel merupakan proksi atau representasi dari konstruk yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai. Kemudian nilai variabel tergantung pada konstruk yang diwakilinya. Nilai variabel dapat berupa angka atau atribut yang menggunakan ukuran atau skala dalam suatu kisaran nilai. Nah, dari sini kita dapat merasakan kebermanfaatan variabel, yaitu dapat terukur, dapat menjelaskan fenomena yang abstrak menjadi fenomena yang nyata. Nah, kemudian kita akan membahas tentang jenis variabel dan fungsinya. Nah, jenis variabel berdasarkan fungsinya. Jenis variabel berdasarkan fungsinya ini ada 5. Yang pertama, variabel independen. Yang kedua, variabel dependent. Yang ketiga, variabel moderate. Yang keempat, intervening. Yang kelima adalah variabel control. Variabel independen, yaitu variabel pertama dari fungsinya. Variabel independen atau bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain menjadi sebab atau berubahnya suatu variabel lainnya. Variabel bebas merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi. Nah, jadi untuk menggampangkan pengertiannya, maka variabel bebas ini adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel yang lainnya, gitu. Jadi variabel bebas ini adalah variabel yang mempengaruhi. Sebagai contoh, struktur tenaga kerja pertanian merupakan variabel bebas atau variabel independen. Kinerja usaha tani merupakan yang dapat dilihat pengaruhnya terhadap kinerja usaha tani. Jadi kinerja usaha tani itu dipengaruhi oleh struktur tenaga kerja pertanian. Jadi variabel independen tadi mempengaruhi variabel yang lainnya, yaitu kinerja usaha tani. Kemudian yang kedua adalah variabel dependent. Variabel dependent adalah variabel tergantung. Variabel tergantung adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel tergantung adalah variabel yang faktornya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Nah, jadi variabel dependent ini adalah kebalikan dari variabel independen. Kalau independen tadi bebas atau mempengaruhi variabel yang lainnya, maka variabel dependent ini adalah variabel yang tergantung atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas tadi. Sebagai contoh,
pengaruh pengembangan fasilitas wisata terhadap kepuasan pengunjung. Maka variabel tergantungnya adalah kepuasan pengunjung dan variabel bebasnya adalah pengembangan fasilitas wisata. Pengembangan fasilitas wisata sebagai variabel independen atau variabel bebasnya yang mempengaruhi kepuasan pengunjung. Jadi kepuasan pengunjung itu dipengaruhi tingkatannya oleh pengembangan fasilitas wisata. Nah, kemudian yang ketiga adalah variabel moderat atau moderasi. Variabel moderat atau moderasi merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Jadi variabel moderasi ini gunanya untuk mengetahui apakah variabel tersebut itu mengubah hubungan antara variabel moderasi ini mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Contohnya, ada hubungan antara promosi di media televisi dengan meningkatnya kesadaran petani menggunakan pupuk organik. Di sini, di kalimat ini yang sebagai variabel bebasnya atau variabel independennya adalah promosi. Kemudian variabel dependen atau variabel yang tergantung adalah kesadaran menggunakan pupuk organik. Jadi kesadaran penggunaan pupuk organik ini dipengaruhi oleh variabel bebasnya yaitu promosi. Kemudian variabel moderatnya adalah media promosi. Jadi tingkat kesadaran tinggi rendahnya kesadaran menggunakan pupuk organik itu dipengaruhi oleh promosi, yang dimana promosi itu dipengaruhi oleh media promosi. Jadi ada hubungan antara variabel moderat dengan variabel bebas dan variabel tergantung. Kemudian yang ketiga adalah variabel kontrol. Kemudian yang keempat adalah variabel kontrol. Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang faktornya dikontrol oleh peneliti untuk menetralisasi pengaruhnya. Ya, jadi variabel yang dikendalikan atau dibuat secara konstan. Contohnya, ada pengaruh kontras warna baju terhadap keputusan membeli di kalangan wanita. Ya, pada kalimat ini yang menjadi variabel bebasnya adalah kontras warna. Kemudian yang menjadi variabel tergantung atau yang dipengaruhinya adalah keputusan membeli. Jadi keputusan seseorang membeli itu dipengaruhi oleh warnanya. Nah, dari kedua variabel ini ada variabel kontrol di dalamnya, yaitu pengaruh dari jenis kelamin. Jadi pengaruh keputusan membeli itu dipengaruhi oleh jenis kelamin tadi, yaitu wanita. Nah, yang terakhir adalah variabel intervening atau pengganggu. Variabel-variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Jadi ada hubungan antara variabel intervening dengan variabel independen dan variabel dependen, namun hubungan ini secara tidak langsung. Berbeda dengan variabel moderasi tadi yang merupakan dapat merubah tinggi dan rendahnya dari hubungan antara variabel independen dan dependen. Jadi variabel pengganggu bersifat artinya tidak kelihatan, pengaruhnya tidak kelihatan, tetapi secara teoritis dapat mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan tergantung yang sedang diteliti. Jadi hubungan variabel intervening ini dengan variabel bebas dan variabel tergantung itu memiliki hubungan, namun tidak dapat dilihat secara langsung, namun secara teoritis dapat mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, ya. Berbeda dengan variabel moderasi tadi yang dapat secara langsung mempengaruhi tinggi rendahnya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, sampai sini dulu pembahasan kita tentang variabel penelitian, ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Penjelasan ini sebagai bentuk tugas dari mata kuliah metodologi penelitian dipresentasikan oleh Tisa Moricimba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.